Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai, yang belum on cam, mangga on cam dulu. Kalau yang ada kendala, gak apa-apa, konfirmasi aja. Ada kendala itu. Oke, baik. Terus selanjutnya kita saya mohon jawab hadir. Rahma Putri Gita, Ya, Pak. Oh, hadir. oke. Hasa Faiza, Hadir. oke. Farhan, Hadir. oke. Hadir semua ya, dari saya lihat. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, dari kita baca doa terlebih dahulu. Kepada Ketua Murid, silahkan dipimpin Ilham. Baik Pak, sebelum mengawali kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, selesai. Terima kasih Ilham telah membantu Bapak buat memimpin doa. Oke, sebelumnya peserta didik diharapkan agar tetap disiplin, agar tetap menjaga perilaku di ruang kelas walaupun kita online ya, tetapi harus interaktif dan harus juga aktif dalam kelas. Oke. Materi sebelumnya ada yang ingat atau masih samar-samar? Agak lupa, Pak. Oke, nggak lupa ya. Jadi materi sebelumnya yaitu kita belajar instalasi listrik dan penyusunannya dan pemasangannya. Nah, minggu sekarang kita akan belajar instalasi sprinkler dan smoke detector. Dan KD yang kita pelajari itu adalah KD 3.20, yaitu menerapkan prosedur pembuatan gambar instalasi sprinkler dan smoke detector, dan 4.20 membuat gambar instalasi sprinkler dan smoke detector. Oke, tujuan dari pembelajaran pada hari ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan prosedur pembuatan gambar instalasi sprinkler dan smoke detector. Kemudian siswa mampu menerapkan prosedur pembuatan gambar instalasi sprinkler dan smoke detector. Dan yang terakhir, siswa mampu menggambar instalasi sprinkler dan smoke detector. Oke, Bapak ingin bertanya, apa ada yang tahu apa itu sprinkler? Di sini ada yang tahu? Enggak? Langsung. Oke, mangga, pahami? Yang saya tahu itu adalah alat untuk mengantisipasi kebakaran, Pak. Oh, betul. 100 buat Fahmi. Fahmi mendapatkan nilai tambahan atas berani menjawab dan betul jawabannya. Ya, betul. Sprinkler adalah alat untuk mengantisipasi dampak kebakaran yang terjadi di sebuah bangunan atau gedung. Alatnya itu seperti ini. Nah, sprinkler adalah alat untuk memadamkan api secara otomatis. Otomatis di sini digarisbawahi sebagai tidak perlu ada pengoperasian, maksudnya tidak perlu ada orang yang mengoperasikan secara langsung. Dan kemudian sprinkler akan mengeluarkan debit air ketika mendeteksi api atau melampaui suhu yang ditentukan. Jadi ketika misalkan ada kebakaran dan mencapai suhu tertentu, eh, maka yang merah ini itu akan pecah seperti ini nih. Dan cara kerjanya seperti ini. Saat terjadi kebakaran, api memanaskan cairan yang ada dalam tabus kaca yang namanya closed head glass bulb. Nah, itu namanya ini. Kemudian yang apabila panas sudah mencapai kurang lebih 68 derajat Celcius, maka tabung yang ada di sprinkler ini akan pecah dan mengeluarkan air yang sudah di jaringannya keluar dari saluran ini dan disebarkan oleh ujung sprinkler. Kemudian smoke detector. Nah, sebelum kita lanjut, apa ada yang ingin ditanyakan dahulu? Cukup, Pak. Oke, cukup. Oke, alhamdulillah. Oke, selanjutnya smoke detector adalah alat yang berfungsi sebagai pendeteksi adanya produk hasil pembakaran. Nah, smoke detector ini adalah alarm, ibaratkan alarm untuk mendeteksi apabila ada asap yang ditimbulkan dari pembakaran, maka alat ini akan merespon dan menyalurkan namanya jaringan
dan sinyal ke pusat penanggulangan kebakaran. Terus jarak antar smoke detector dalam sebuah ruangan itu adalah maksimal 12 meter. Jadi jika ada lebar bangunan atau ruangan tersebut ada misalkan 18 meter, maka dibagi 12 berapa? 2 ya. Karena misalkan kalau 1 tidak cukup dan 2 itu boleh gitu. Jadi minimal 2. Oke, sebelum kita melanjutkan ke prosedur, kita harus tahu juga klasifikasi kebakaran. Yang pertama adalah sistem bahaya kebakaran ringan, yang mana kebakaran ringan ini adalah di mana terdapat ruangan yang tidak rawan keterbakaran, seperti misalkan mudah terbakar itu adalah kertas dan bubuk kayu dan sebagainya yang mudah terbakar. Maka jika di sebuah ruangan tersebut tidak ada bahan-bahan yang mudah terbakar seperti yang tadi disebutkan, maka dikategorikan dengan sistem bahaya kebakaran ringan. Kemudian sistem bahaya kebakaran sedang, yang mana di dalam ruangan tersebut terdapat tumpukan bahan yang mudah terbakar seperti kertas dan bubuk kayu minimal 2 meter, maksimal 2 meter, maaf, maka dikategorikan kepada kebakaran sedang. Yang kemudian terakhir adalah sistem bahaya kebakaran tinggi, yang mana di dalam ruangan ini terdapat banyak material yang mudah terbakar seperti tadi disebutkan, yang tumpukannya itu lebih dari 2 meter atau bahkan sampai beberapa meter, seperti di pabrik atau di gudang, maka itu dikategorikan kepada bahaya kebakaran tinggi. Oke, kemudian kita akan masuk ke pembahasan persyaratan instalasi. Jadi persyaratan instalasi ini sudah dirangkum, sudah dicantumkan dalam SNI nomor 033989 tahun 2000. Nanti kalian bisa cek sendiri ya, nanti Bapak akan kirimkan filenya. Nah, apa yang disyaratkan untuk pemasangan sprinkler ini? Yaitu adalah yang sering dipakai itu adalah ada 4, yaitu area proteksi, jarak dari dinding, jarak antar head sprinkler, dan jarak di bawah langit-langit. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Area proteksi. Area proteksi yang maksimal itu adalah 21 meter persegi. Jika ada ruangan yang lebih dari 21 meter persegi, misalkan 24 meter persegi, maka di ruangan tersebut minimal itu adalah 2. Karena jika 1 tidak memenuhi dan melebihi batas kemampuan dari pancaran sprinkler. Kemudian kedua, jarak dari dinding. Maksimal itu minimal itu 10 cm dan maksimal 2,25 meter. Kemudian jarak antar head sprinkler itu minimal 2 meter dan maksimal 4,6 meter. Dan yang terakhir, jarak di bawah langit-langit, di bawah konstruksi yang tidak terhalang, jarak antar head sprinkler dengan langit-langit adalah minimal 1 inch atau 2,5 cm, 25,4 mm, atau maksimal 12 inch atau 305 mm atau 30 cm. Sampai sini ada yang ingin tanyakan dahulu? Oh iya, Bapak ingin bertanya kalau nggak ada. Bapak ingin bertanya kenapa ada jarak minimal dari dinding? Mungkin menurut saya kalau tidak ada jarak minimal itu berarti kan mepet ke dinding, Pak. Jadi kayaknya air yang keluar itu menjadi tidak maksimal karena terhalangi oleh dinding. Menurut saya seperti itu, Pak. Nah, betul. Fahmi sangat betul jawabannya. 100 lagi buat Fahmi. Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, Bapak contohkan seperti ini. Kita punya ruangan yang berukuran 6x8. Luasnya berarti berapa? 8x6. 48 ya? Oke. Seperti tadi yang Bapak jelaskan, minimal jarak dari sprinkler dari jarak dari dinding adalah minimal 10 cm dan maksimal 4, sekian meter. Ya. Nah, jadi kita pasangkan di sini. Karena ukuran idealnya itu 2 meteran ya. Jadi kita tempatkan dulu di sini sprinkler. Sprinkler itu dinotasikan dengan bulatan saja. Bulatan kita warnai warna merah saja ya. Nah, terus pasangkan di sini. Nah, kemudian luasnya itu kan tadi 48 dan maksimal pancaran itu adalah 21 meter ya. 21 meter. Maka yang dibutuhkan untuk satu ruangan ini adalah minimal 4. Karena ditakutkan
ditakutkan nanti pancarannya tidak optimal seperti itu. Nah, kemudian setelah dipasangkan, maka kita jarak antar sprinkler juga diperhatikan juga. Jaraknya itu adalah minimal 2 meter dan maksimal 4,6. Maka karena ruangan ini memakai grid 2x2, maka kita dipermudah untuk menempatkan sprinklernya, yaitu 2 meter dari sini, dari tembok ke sprinkler pertama, kemudian jarak yang ke sprinkler lain 2 meter, dan kemudian jarak lainnya itu adalah 2 meter juga, dan terakhir 2 meter dari tembok juga, seperti itu. Kemudian untuk smoke detector kita notasikan dengan lingkaran dengan D, dengan huruf D yang menandakan itu adalah detektor. Nah, kita pasangkan karena tadi syaratnya adalah maksimal 12 meter, maka ini kita bisa kira-kira, bisa dikira-kirakan untuk sebuah ruangan tuh minimal 2, seperti ini ya. Minimal 2, kita pasangkan dulu di tengah saja karena memang idealnya itu di tengah smoke detector itu. Oke. Apakah mengerti atau masih bingung? Paham, Pak. Oke, paham. Kemudian kalau misalkan sudah paham semua, karena jam pelajaran juga hampir habis, Bapak kasih tugas. Nah, ini tadi Bapak motong dari denah ini ya. Maka Bapak mau ditugaskan untuk kalian melanjutkan pengerjaan tadi penempatannya saja dengan ketentuan boleh dengan digital atau manual, skalanya 1:100, dikumpulkan nanti 2 minggu ya, dari sekarang 21 November. Oke. Kemudian setelah, oh ya, Bapak lupa menyampaikan sesuatu. Untuk smoke detector itu tidak perlu semua ruangan ya. Ada pengecualian seperti di tangga darurat dan kamar mandi. Kenapa di kamar mandi tidak perlu? Karena kamar mandi itu adalah daerah yang sedikit resiko kebakarannya, jadi tidak perlu. Dan tangga darurat juga itu digunakan untuk secara harusnya tangga darurat itu aman dan digunakan untuk evakuasi jika ada terjadi kebakaran. Jadi tidak perlu menggunakan namanya slinker gitu. Oke, lanjut ke tugasnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu untuk tugasnya? Formatnya PDF, Pak, atau apa? Oke. Formatnya PDF saja, di PDF-kan saja. Yang misalkan manual difotokan dengan rapi dengan ketentuan yang sudah Bapak jelaskan di awal perkuliahan ya. Oke. Mungkin jika tugasnya sudah paham, alhamdulillah pertemuan kali ini kita sudah selesai. Kita tadi setelah membahas pengertian sprinkler, smoke detector, dan persyaratan pemasangan smoke detector dan sprinkler. Kemudian tadi Bapak sudah mencontohkan juga. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa digunakan kalian dalam dunia kerja nanti ya setelah lulus dari SMK ini. Oke, karena sebentar lagi kalian mau lulus ya. Nah, gitu. Semoga semuanya lancar. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Oke, terima kasih anak-anak semua.